Ya, tidak hanya dengan sistem daring, operator ojek online menjalankan pengawasan langsung di lapangan, saudara, untuk memastikan mitra pengemudi menjalankan aturan PSBB. Jika ada pelanggaran, akun pengemudi ojek online dapat dinonaktifkan selama 14 hari. Teknologi geofencing kami telah lakukan untuk penonaktifan layanan di zona-zona merah yang memang selalu mengikuti perkembangan terkini sesuai dengan website corona.jakarta.go.id. Selain itu juga kami juga dapat mendeteksi posisi mitra pengemudi yang berkumpul secara langsung dan kami akan memberikan teguran melalui jalur komunikasi kami. Ya, untuk membahas lebih jauh soal sanksi dan efektivitasnya, kita terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat malam, Pak Syafrin. Selamat malam, my sister. Ya, Pak Syafrin, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, ini kalau kita lihat dengan aturan melarang untuk ojek berkerumun, sebenarnya seefektif apa nanti perkembangannya? Apalagi kan kita tahu jumlahnya cukup banyak ya, Pak Syafrin. Bagaimana itu? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pelaksanaan PSBB transisi, para driver ojek ini diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Jadi driver ojek online maupun ojek pangkalan. Begitu kami akan masuk ke dalam tatanan PSBB kembali, tentu ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh seluruh pengemudi ojek dalam rangka kita bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, memang dari implementasi selama PSBB transisi, para driver ojek online telah menerapkan protokol kesehatan secara baik. Bahkan sebagian sudah menerapkan prinsip pemasangan partisi yang membatasi antara penumpang dengan pengemudi. Dan ini upaya-upaya yang terus dilakukan oleh baik itu oleh perusahaan aplikasi maupun para driver ojek online. Pengawasannya nanti gimana, Pak? Nah, pengawasan untuk larangan para driver ojek online ini berkumpul lebih dari 5 orang. Kami dari Dinas Perhubungan, juga Satpol PP, TNI, Polri itu melakukan pengawasan, ada 2 polanya. Yang pertama tentu kita mengetahui ada titik-titik yang menjadi lokasi para driver ojek online itu untuk berkumpul. Yang kedua, kami melakukan pola secara mobile. Jadi ada tim yang sudah dibentuk, kemudian melakukan pengawasan. Namun dalam masa awal penerapan PSBB ini, 3 hari berturut-turut kami akan melakukan evaluasi terhadap ketaatan para driver ojek online ini untuk tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Oke, Pak Syafrin. Dan kami lakukan evaluasi setiap hari. Seperti hari ini kami melakukan rapat evaluasi, kami undang para perusahaan aplikasi, kemudian kami tunjukkan fakta-fakta bagaimana kondisi kerumunan para driver ojek online. Tentu semuanya kami lakukan secara transparan. Dan kita harapkan dengan upaya ini, perusahaan aplikator itu mengedepankan prinsip pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi keunggulan dari operasional ojek online di Indonesia. Oke, Pak, selain tadi koordinasi dengan penyedia aplikasi begitu, ini kan sebenarnya yang jadi masalah ketika ada perkumpulan ojek itu karena keterbatasan lahan parkir. Nah, ini gimana soal koordinasi lahan parkir ini? Memang kami menyampaikan bahwa untuk pembatasan di titik-titik tertentu dari awal memang ada keterbatasan lahan parkir. Jadi para perusahaan aplikasi itu memasang teknologi geofencing pada titik-titik di mana terbatas lahan parkir, sehingga justru dari teknologi itu dilakukan pembatasan dan kemudian para driver ojek online ini membuat semacam buffer zone untuk parkirnya. Jadi mereka tidak langsung di tujuannya dan pola ini sebenarnya sudah diterapkan. Contohnya pada saat kami menerapkan penataan pada stasiun Juanda, itu tidak di depan stasiun langsung para driver ojek online ini melakukan parkir pada saat menunggu penumpang. Tetapi mereka disiapkan lebih kurang ada beberapa jaraknya dari titik pick up dan drop off-nya penumpang. Kemudian mereka bisa menunggu di sana tentu dengan kemampuan teknologi informasi yang tinggi dari perusahaan aplikasi, maka keterbatasan ruang parkir yang biasanya menjadi tempat para ojek online ini untuk berkumpul itu bisa diminimalisir dan sesuai dengan ketentuan selama PSBB yaitu maksimum
5 pengemudi di satu titik. Oke, kalau saya ambil kesimpulannya berarti ini perusahaan aplikasi transportasi ini sudah siap untuk menerapkan teknologi geofencing begitu. Nah, Pak, ini Ya. pertanyaan berikutnya, kalau memang mereka dilarang untuk berkerumun, artinya kan ini harapannya kita tidak membludak begitu ya jumlah ojek online. Apakah juga termasuk dalam aturan nanti jumlah operasional ojek online juga akan dibatasi? Dan kalau iya, itu siapa yang membatasi? Regulator atau diserahkan kepada perusahaan aplikasinya? Baik, untuk pembatasan jumlah operasional ojek online ini, tentu begitu kami membatasi dari sisi maksimum jumlah yang boleh berkumpul, maka otomatis perusahaan aplikasi akan melakukan pengaturan di titik-titik mana yang diperbolehkan berkumpul dari 5 orang atau 5 pengendara, kemudian di titik mana mereka akan disebar. Harapan kita dengan pola ini, keunggulan teknologinya termanfaatkan. Yang kedua, bahwa kami dari Dinas Perhubungan dan seluruh stakeholders yang ada itu fokus bagaimana kita melakukan pengawasan agar selama pelaksanaan PSBB seluruh elemen masyarakat dalam beraktivitas itu tidak boleh berkumpul lebih dari 5. Karena di dalam peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020 tentang sanksi selama PSBB itu sudah jelas, begitu berkumpul lebih dari 5 orang tentu akan dikenakan sanksi denda administrasi kepada warga. Kalau untuk yang melanggar, nanti yang didenda itu perusahaan aplikasinya atau pengemudi ojek online-nya dan apa bentuknya, Pak? Sesuai Administrasi dengan aja? peraturan gubernur, tentu yang dikenakan sanksi adalah siapa yang melakukan pelanggaran. Oh, Jadi oke. tidak kepada perusahaan aplikasi, tetapi melalui keputusan kepala dinas pengaturan kami, itu kami sudah meminta kepada perusahaan aplikasi untuk berperan dalam melakukan pengawasan dan menjaga ketertiban para driver ojek online ini agar mereka tertib. Jadi tidak hanya kita mendorong dari sisi pengemudi ojek online, tetapi justru dari perusahaan aplikasi secara holistik kita minta. Oke. Dan satu hal bahwa pengaturan membolehkan para pengemudi ojek online ataupun ojek pangkalan ini mengangkut penumpang di masa PSBB ini, tentu setelah kami melakukan koordinasi bahwa mereka mampu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para pengemudi driver online ini untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Pak Syafrin, pertanyaan terakhir saya, tapi singkat saja. Ini kalau misalnya ada aturan untuk ojek online, bagaimana dengan aturan kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi? Untuk kendaraan umum, sebagaimana kita ketahui kami sudah menetapkan dalam SK Kadisub nomor 156 juga sudah dibatasi kapasitas maksimum. Jumlah penumpang yang boleh diangkut itu 50% dari kapasitas maksimum tersedia. Dan justru di sana juga sudah diatur bagaimana ada physical distancing di angkutan umum. Apakah itu layanan angkutan umum dengan KRL, MRT, LRT, Transjakarta maupun angkutan umum reguler. Nah kami harapkan masyarakat itu yang aware terhadap ini juga peduli untuk mengingatkan warga lain pada saat naik angkutan umum bahwa kita saat ini masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk terus menjaga pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan dan tentu perlu saya sampaikan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, melakukan pengawasan itu hanya menyumbang 20% berdasarkan penelitian dari sukses tidaknya kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. 80%-nya kembali lagi kepada pribadi-pribadi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar tadi. Baik, Pak Syafrin, terima kasih. Semoga regulasi yang ini dapat kita jalankan sepenuh hati supaya tidak setengah-setengah dan dapat membendung penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Syafrin telah bergabung di Berita Utama.